Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hemafiz, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan bidang pendidikan matematika. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil observasi yang telah kami lakukan pada tanggal 22 Oktober tahun 2021. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri, Gusti Sinta Lestari, NIM 51, akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Lalu ada Fitri Ramadhanina Sution dengan NIM 77, lalu ada Anissa Lutfi Adawiyah dengan NIM 82, dan Cynthia Dewi Rizky dengan NIM 43. Oke, next. Nah, sebelum kita membahas profil bisnis, kami akan memberitahu dulu nih kenapa pada akhirnya kelompok kami akhirnya memutuskan mewawancarai Pharmaclick Group. Nah, seperti yang kita tahu bahwa masyarakat dunia dari berbagai sektor pekerjaan itu sudah bersiap memasuki revolusi industri 4.0, artinya teknologi semakin berkembang. Ketika teknologi semakin berkembang, maka dalam melakukan bisnis pun akan semakin berkembang inovasi-inovasinya. Nah, itu juga halnya yang dilakukan oleh Pharmaclick Group. Oleh karena itu, kami akhirnya memutuskan mewawancarai Pharmaclick Group. Selain itu, observasi ini kami lakukan untuk menambah wawasan secara komprehensif dari pelaku bisnis secara langsung dan juga untuk menjalin silaturahmi dan juga sebagai nilai UTS mata kuliah kewirausahaan. Nah, kita ke profil bisnisnya. Nama usahanya itu adalah Pharmaclick Group. Bidang usahanya itu ada kesehatan dan pendidikan. Alamat kantornya di Jalan Purwaraya 1, nomor 6, Cipedek, Jagakarsa ya. Lalu tahun berdirinya itu tahun 2016. Pendirinya ada 3, salah satunya Ridho Muhammad Sakti. Lalu produknya sendiri itu ada usaha obat F, usaha obat Ukai, Pharmaclick, dan Pharmacare Store. Nah, jumlah karyawannya sendiri itu full time 20-30 orang, non full time seperti guru atau mentor sekitar 200-an. Sasaran pembelinya itu mahasiswa, tenaga medis, masyarakat umum. Oke, next. Nah, identitas narasumber. Kami mewawancari 2 orang. Waktu itu, yaitu yang pertama, satu Rifki Ibadur Rahman, Devam, lulus tahun 2021, jabatannya B2B dan B2C, atau business to business dan business to customer. Lalu tanggal lahirnya 27 Juli tahun 2001, lalu ada Damas Raja Esfam, jabatannya B2B dan produk pharmaskill, umurnya 22 tahun. Oke, next. Nah, foundernya sendiri itu ada 4 ya tadi. Yang pertama itu Ridho M. Sakti sebagai Chief Executive Officer, lulusan UI. Lalu ada Saiful Rebani sebagai Chief Marketing Officer, lulusan UNPAD. Lalu ada Riri Nurul Suci sebagai Chief Finance dan Ops Officer, lulusan UI. Dan juga ada M. Paris Eskom sebagai Chief Tech Officer. Ini lulusan UI juga. Oke, next. Nah, untuk sejarahnya sendiri, pada tahun 2016 mereka mendirikan sebuah bimbel untuk UKAI ya. UKAI ini seperti ujian nasionalnya bagi mahasiswa farmasi karena soalnya sama dan dilakukan dengan serentak. Ketika mereka mendirikan itu, mereka masih sebagai mahasiswa farmasi. Lalu pada tahun 2017 mereka meluncurkan obat ARPS. Lalu tahun 2018 mereka meluncurkan lagi mendirikan Pharmaclick Post. Nah, di Pharmaclick Post ini mendapatkan banyak tantangan, salah satunya di human research dan juga promosi ya. Lalu 2020 mereka mendirikan Pharmaclick, 2021 mereka mendirikan Pharmacare, dan 2022 mereka mendirikan Asosiasi Apotek Mandiri Indonesia. Oke, next. Untuk lebih lanjutnya tentang usaha ini bisa kalian baca di latar belakang ya, di makalah. Nah, untuk produknya sendiri itu tadi ada obat F, lalu ada Pharmaclick Post, lalu ada Pharmaclick, dan juga ada Apotek Pharmacare. Oke, next. Nah, Apotek Pharmacare ini sudah ada 12 cabang, ada di Bandung, Jakarta, Banjarmasin, dan Jambi. Oke, next. Nah, untuk partnernya sendiri udah banyak ya, sudah bisa dilihat ini ada beberapa kampus seperti UIN, UI, juga ada kementerian, perusahaan kesehatan, media nasional, dan juga mendapat beberapa penghargaan. Di sini ada 5, oke, next. Ini mereka mendapat penghargaan, karena itulah kami memutuskan mewawancarai mereka. Oke, next. Nah, sejarah bisnisnya, kenapa sih akhirnya dinamakan Pharmaclick? Ide ini muncul berawal dari sebuah ekosistem digital. Artinya, farmasi itu kan terdiri dari berbagai sektor, mulai dari produksi farmasi, distribusi, sampai ke retail. Nah, mereka itu awal mulanya dari pendidikan, lalu mereka menjalar ke retail, apotek, dan sebagainya. Nah, tujuan mereka mendirikan usaha ini adalah untuk menginginkan semua itu mudah diakses dengan mudah. Artinya ketika mereka satu kali klik, mereka bisa menguasai semua kefarmasian itu dalam genggamannya. Oke, next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa saya persilakan.
Ya, yang baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian pada observasi ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan survei. Kemudian teknik pengambilan datanya itu dengan dua teknik, yaitu yang pertama teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Teknik wawancaranya itu kami mewawancarai dua narasumber, kemudian teknik dokumentasinya itu berupa foto dan video. Kemudian metode pengolah data itu dengan cara yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data itu berupa hasil wawancara, observasi, serta dokumentasi di lapangan secara objektif. Kemudian yang kedua itu mereduksi data. Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian yang ketiga yaitu penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi, merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kemudian selanjutnya, persiapan bisnis. Persiapan bisnis yang Pharmaclick Group lakukan ada 5. Yang pertama, menemukan terlebih dahulu produk yang paling banyak dibutuhkan dengan cara menganalisis seperti apa permasalahan yang sedang ada di wilayah sekitar atau yang bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua itu sumber daya manusia. Di antaranya itu orang yang dapat berpikir dengan sistem bisnisnya, kemudian orang yang dapat mendesain sebuah produk, dan yang ketiga itu menguasai teknologi. Kemudian persiapan bisnis yang ketiga yaitu analisis SWOT. Kenapa sih menganalisis SWOT? Karena untuk mengetahui apakah suatu bisnis dapat berjalan atau tidak. Kemudian yang keempat, Pharmaclick Group ini menentukan lokasi usaha yang strategis, karena bisnis yang dikelola oleh Pharmaclick ini merupakan bisnis yang startup. Kemudian yang terakhir itu adalah modal. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya tentang pelaksanaan bisnis Pharmaclick Group akan dijelaskan oleh Cynthia. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan bisnis. Pelaksanaan bisnis itu yang pertama terdiri dari umum. Hal yang dimaksud dengan umum merupakan hal-hal teknis. Jadi dalam berbisnis itu diperlukan adanya hal teknis. Untuk Pharmaclick sendiri, hal teknis yang dibutuhkan adalah SDM serta produk yang akan dibawa. Untuk obat apps yang bergerak di bidang pendidikan, hal yang menjadi teknis adalah user atau pengguna. Dalam mencari tahu tentang kebutuhan user dan pengguna, diadakanlah survei ke lokasi untuk mencari tahu apakah suatu produk yang diluncurkan dapat diterima atau tidak. User atau pengguna yang dimaksud tersebut adalah dosen dan mahasiswa, dengan peran dosen sebagai mitra dan mahasiswanya itu sebagai pengguna. Untuk menyediakan hal-hal yang sifatnya teknis, dibutuhkan adanya branch manager atau yang kita singkat dengan BM. Dan mitra strategis untuk datang ke kampus-kampus, kemudian mencari tahu apakah yang dibutuhkan oleh users atau pengguna. Kemudian dari hasil survei BM disampaikan kepada manajer seputar kendala atau masalah yang ada. Misalnya video yang disajikan itu kurang jelas. Dari manajer kemudian diarahkan ke tim produk dan tim khusus terkait materi. Jika kendala atau masalahnya berasal dari ketidaksesuaian materi, maka materi tersebut akan diperbarui. Namun jika kendalanya berasal dari terkait dengan visual, media, serta hal-hal yang sifatnya teknis, maka akan diarahkan ke tim IT. Kemudian yang kedua ada SDM. Cara merekrut karyawan yaitu dengan membuka magang lewat media sosial dan BM. Kemudian akan diseleksi CV serta diadakan wawancara. Untuk kriteria yang dibutuhkan itu seperti pribadinya, keaktifannya, serta pengalaman organisasi yang dimiliki. Saat ini jumlah karyawan yang dimiliki untuk yang full time ada sekitar 20 hingga 30 orang, tetapi untuk yang non full time seperti mentor atau guru ada sekitar 200 orang. Contoh cara mengatur atau memanage karyawan agar kompetensi yang dimiliki bisa meningkat dan profit usaha juga meningkat adalah dengan melakukan pelatihan dengan skill oleh profesional yang mempunyai keilmuan, serta dalam marketing dibagi menjadi dua, yaitu ada B2B dan B2C. B2B itu business to business dan B2C itu business to customer. B2C itu sifatnya langsung ke user atau pengguna, sedangkan B2B itu sifatnya ke lembaga. Hal tersebut dapat dianggap sebagai pengembangan kompetensi karyawan. Kemudian ada operasional produksi.
Cara yang dilakukan untuk mengatur atau memanage persediaan usaha, baik terkait bahan maupun produk jadi dalam basis digital adalah dengan mengemas video atau animasi melalui persiapan mentor-mentor dalam membuat video. Dalam 1 bulan, jumlah minimal itu menghasilkan 40 video, dan dari 40 video tersebut, produk jadinya kemungkinan setengahnya, yaitu 20 video. Tantangan terbesar dalam mengatur atau memanage persediaan itu adalah dengan menyesuaikan antara yang dibutuhkan dengan user serta video yang dimiliki. Untuk mengatasi permasalahan yang ada, dapat dilakukan dengan cara membuat video dengan jumlah 2 kali lipatnya. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi keterbatasan dalam persediaan video. Kemudian dalam pemasaran, target konsumen dalam bisnis ini adalah B2B dan B2C. Contoh B2C itu ke user langsung, seperti mahasiswa, siswa SMK, diploma, profesi. Kalau untuk retail itu usersnya apotik. Sedangkan B2B itu kelembagaan. Misalkan di Obat Apps nanti dapat turun ke kampus langsung atau ke kementerian. Cara yang dilakukan agar dapat mengenal konsumen itu dengan mengetahui target pasar, dengan membuka diri terhadap peluang yang ada. Jika bekerja sama dengan kementerian, tentunya proposal yang diajukan tidak dapat diterima, sehingga harus disampaikan secara langsung apa maksud dan tujuan. Kemudian nanti kementerian akan mencari tahu lebih lanjut tentang bisnis yang akan ditawarkan lewat media-media tentang aksi apa saja yang sudah dibuat oleh bisnis tersebut. Strategi pemasaran yang digunakan agar penjualan yang dilakukan bisa meningkat itu dengan membuka diri terhadap peluang yang ada. Media sosial merupakan salah satu kunci, karena user atau pengguna tersebut kebanyakan berasal dari mahasiswa atau anak-anak milenial, sehingga dalam melakukan pemasaran agar tepat sesuai dengan kebutuhan dapat dilakukan dengan promosi di berbagai media sosial seperti TikTok, Instagram, serta Facebook. Strategi tentu saja menghasilkan profit karena sudah sesuai dengan target yang dituju untuk meningkatkan ketertarikan user atau pengguna. Dalam meningkatkan ketertarikan user atau pengguna, dapat dilakukan dengan cara mencari isu fenomenal dan dibuatkan menjadi salah satu materi promosi, sehingga akan menyesuaikan user atau pengguna agar dapat tertarik dan tentunya meningkatkan profit. Hal yang harus dilakukan agar usaha dapat bertahan, yang pertama adalah meningkatkan kualitas SDM serta mempertahankannya. Yang kedua itu dengan membuat produk agar selalu memenuhi kebutuhan yang ada. Kedua hal tersebut dapat dilakukan dengan kerjasama antar tim. Dan yang terakhir itu ada keuangan. Dalam Pharmatik sendiri sudah menerapkan manajemen keuangan, karena manajemen keuangan baik di bisnis yang pasti dalam sektor kecil maupun di dalam sektor besar harus selalu ada. Pada dasarnya bisnis itu harus menghasilkan uang serta dampak atau kebermanfaatan. Dalam pengelolaan bisnis untuk mencari investor atau mencari pendanaan, yang diperhatikan itu ada founder, SDM, serta arus kas. Peran manajemen keuangan tentunya sangatlah besar, karena di dalam manajemen keuangan itu sangat berpengaruh terhadap segala hal, baik dari segi SDM, media, serta produk yang diperbarui. Jadi keuangan itu dampaknya sangat luas. Dalam penyusunan manajemen keuangan, terdapat akuntan yang membantu untuk mengatur keuangan, perpajakan, dan lain-lain. Akuntan tersebut menggunakan sistem terbaru yang disesuaikan dengan IT dan tentunya dikoneksikan dengan aplikasi yang sudah ada di pasaran dan dibuat sendiri untuk melihat arus kas masuk dan arus kas keluar. Dalam penyusunannya terdapat informasi yang dibutuhkan dalam laporan keuangan. Salah satunya seperti tadi, yaitu arus kas masuk dan arus kas keluar. Hal tersebut dimaksudkan untuk melihat cash flow dan profit. Jadi cash flow itu untuk mencari tahu jika ada defisit itu terdapat di produk apa, kemudian dibenahi. Sedangkan untuk apabila mendapatkan omset, dapat dilihat apakah omset tersebut berasal dari produk apa, kemudian bisa dapat dikembangkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pengembangan usaha itu akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri saya persilakan, boleh di next slide ya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan usaha. Dalam menjalankan bisnis, hal-hal yang harus dilihat terdiri dari yang pertama yaitu keluarga.
Lihat karyawan sebagai sebuah keluarga, dengan demikian akan berkembang dengan besar karena etika yang besar. Yang kedua, secara personal atau SOP. Dengan jam kantor yang telah ditetapkan mulai dari jam 10 sampai jam 5 WIB, jadi secara etika moralnya ada dan profesionalnya pun ada. Next, selanjutnya. Langkah yang dilakukan untuk menerapkan etika bisnis yaitu yang pertama, interaksi untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaan kebudayaan. Yang kedua ada SOP, harus mengikuti sesuai dengan arahan para petinggi mereka karena para petinggi dengan SOP sudah dengan berbagai pertimbangan. Selanjutnya, lanjut ke pembahasan, di mana pembahasan akan membahas tentang kewirausahaan. Kewirausahaan adalah orang yang memegang peran penting dalam pelaksanaan bisnisnya. Keempat, founder Pharmaclick terus berkreasi dalam melihat sektor-sektor bisnis apa saja yang dapat dibuat. Kemudian ada kreativitas. Jika tidak memiliki kreativitas, tidak mungkin seorang wirausahawan memiliki motivasi untuk menciptakan kreasi-kreasi. Dalam bisnis Pharmaclick, kreativitas dibutuhkan untuk terus mengembangkan obat apps, yaitu aplikasi pembelajaran untuk mahasiswa baik D3 maupun S1 untuk melaksanakan UKAI atau ujian farmasi bagi apoteker. Kemudian selanjutnya ada inovasi. Inovasi dalam menciptakan produk-produk baru harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pharmaclick sendiri telah menciptakan inovasi seperti obat apps yang dapat memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa D3 atau S1 farmasi. Kemudian ada motivasi. Motivasi dalam Pharmaclick didapat dari para mentor bisnis. Keempat, founder berkeinginan untuk memberikan dampak bagi sekitar dari nasihat-nasihat yang diberi. Kemudian ada etika bisnis. Etika bisnis yang diterapkan dalam Pharmaclick adalah etika moral serta etika perusahaan yang diatur dalam SOP seperti jam kerja kantor. Selanjutnya ada manajemen. Dalam Pharmaclick terdapat pengelolaan seperti manajemen keuangan yang diatur oleh akuntan, pengembangan aplikasi yang diatur oleh IT, serta pelaksanaan survei lapangan yang diatur oleh BM. Pengelolaan tersebut diawasi oleh manajer dan CEO. Selanjutnya ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang dilakukan adalah melihat langsung keadaan user atau pengguna pada obat apps dengan mengadakan kunjungan ke kampus-kampus. Sedangkan dalam bisnis retail apotek melihat daerah strategis. Kemudian yang terakhir adalah analisis SWOT. Analisis SWOT memegang peran fundamental atau nilai dasar di mana dalam pelaksanaan bisnis harus dilihat terlebih dahulu apakah suatu bisnis dapat berjalan dengan baik atau terhambat. Sekian pembahasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fitri. Ya, ada tambahan lagi, ketika kami menanyakan omset Pharmaclick Group ini, mereka tidak mau menjawab, tetapi mereka menganalogikan, mereka memberi contoh bahwa sekali berangkat saja ke Surabaya, mereka menghabiskan 50 juta. Lalu untuk apotek sendiri, modal minimalnya itu sekitar 300-500 juta, bahkan 1 miliar. Jadi, mereka menyuruh kita mengandaikan sendiri berapa omset yang mereka dapatkan. Lalu berikut kesimpulan yang didapat dari hasil presentasi kali ini, yaitu dalam memulai bisnis kita harus percaya diri, harus mulai dulu, jangan cuma jadi angan-angan. Lalu dalam memulai bisnis tentu banyak tantangan. Kemudian analisis SWOT itu menjadi nilai fundamental dan merupakan hal penting dalam berbisnis. Lalu hal teknis yang dibutuhkan dalam berbisnis itu ada SDM, produk. Lalu kemudian pemasaran bisnis itu ada dua macam, yaitu bisnis dengan pelanggan atau B2C dan juga bisnis dengan lembaga B2B. Dan media sosial menjadi kunci teknik pemasaran. Lalu kemudian hal yang harus diperhatikan dalam keuangan itu founder, SDM, dan harus kas, karena keuangan ini memegang peran yang sangat penting dan berpengaruh terhadap segala hal. Kemudian ketika kita ingin membangun bisnis, jangan anggap kompetitor itu sebagai pesaing, tetapi sebagai calon partner. Lalu etika bisnis itu sangat penting, etika moral dan etika perusahaan itu harus ada. Lalu hal-hal yang harus kita lakukan agar pengelolaan bisnisnya sukses, yaitu belajar dari sebuah aksi, kemudian kita evaluasi diri, lalu kita evaluasi perusahaan. Nah, saran untuk sebagai wirausahawan, kita harus berani memulai sesuatu, jangan hanya menjadi ide dan angan. Kita manfaatkan mata kuliah kewirausahaan ini sebagai modal kita dalam terjun ke dunia bisnis, karena ketika kita terjun ke dunia bisnis, kita tidak kaku dan tidak buta terhadap, harus punya jiwa
dan mentalnya kuat, karena dalam berbisnis tentu saja resiko yang paling dan selalu ada itu adalah kegagalan. Lalu setelah semuanya, lalu kita manfaatkan peluang dengan maksimal, jalin relasi dengan berbagai kalangan, dan juga kita harus berserah diri kepada Allah, karena tentu saja Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita. Baik, sekian dari hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, karena yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kurang, yang salahnya datang dari kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan lain-lain itu nggak ada yang salah. Yang salah itu teman-teman yang nggak punya mimpi. Karena ketika yang tadi ya disampaikan, nggak punya mimpi nggak bisa mengevaluasi diri. Sebenarnya saya udah sejauh mana sih? Kayak gitu kan selalu dikatakan ya, kita itu punya kekuatan yang nggak pernah kita ketahui sebesar apa kekuatan kita, kayak gitu ya. Dan itu tidak akan pernah terbuka kalau kita nggak pernah mengevaluasi. Artinya kita nggak pernah tahu hari ini kita udah upgrade atau malah turun, kayak gitu. Nah kalau teman-teman dari mahasiswa bisa udah mulai evaluasi diri dengan baik, saya kira apapun jalannya ke depan itu pasti sukses. Entah itu dari jadi seorang pebisnis atau enggak, karena teman-teman tahu saya punya keilmuan udah sejauh ini dan ini bisa diterapkan di sini. Besoknya dari sini kalian evaluasi lagi, oh saya meningkat, saya udah bisa meningkat lagi nih, pindah lagi ke sini, kayak gitu. Jadi evaluasi diri itu lebih utama sih, kayak gitu, karena itu bakal berdampak sama masa depan ataupun bisnis kalian, gitu. Mungkin